itu menganut konsep di mana membuat pesan audiovisual secara digital, sehingga semua sesuatu yang tidak bisa dimunculkan selama ini hanya dengan menggunakan medium biasa, maka itu bisa terwakili dengan adanya dari video blogging. Nah, video blogging yang semakin akan menjadi sesuatu lebih menarik apabila mereka mampu memberikan kekhasan atau keunikan. Jadi ini akan kemudian terus akan dilihat, kemudian akan diikuti, dan kemudian akan memberikan komentar-komentar yang lebih baik, dan tidak hanya positif, tapi akan membuat kehidupan itu menjadi lebih baik. Apalagi dalam kondisi posthumanisme bahwa orang itu akan mencari sesuatu kehidupan yang lebih baik untuk masa depan yang baik. Maka ini vlog yang menggunakan konsep audiovisual yang bisa mendepankan audiovisual secara digital, bisa mengungkapkan semua yang selama ini masih tidak terungkap, maka itu akan menjadi yang lebih baik. Kuncinya satu, unik. Nah, kita itu selalu terimitasi, melakukan imitasi. Jadi konsep amati, tiru, replikasi itu masih terjadi. Kita belum menghasilkan misalnya konten yang unik tadi, yang kekhasan kita. Yang kedua, vlognya itu sendiri masih menggunakan vlog-vlog yang berbasis OTT tadi, over the top, bukan bisnisnya di Indonesia, sehingga kapitalisasi dari memuatnya konten-konten video blogging yang ada muncul ini itu bukan menjadi keuntungan bagi negara kita, dan akhirnya kita hanya bangga secara identitas kita muncul, ya eksis, tetapi secara ekonomi kita itu tetap dalam kondisi terjajah, tertindas dengan industri OTT yang tidak dimiliki oleh Indonesia. Ketika mereka mengambil yang namanya ranah hukum, itu berarti bahwa semua apapun termasuk vlog itu tidak akan bebas dapati sebebas-bebasnya. Nah, cara memandang agar vlog ini menjadi sesuatu yang berarti dan punya makna bagi SMA adalah sebenarnya kebutuhan anak SMA inilah yang harus dimunculkan oleh para vlog-vlog ini, sehingga itu akan bermanfaat bagi SMA ataupun generasi muda yang terwakili dengan generasi yang sekarang milenial ataupun alpha ini. Itu adalah generasi yang sama seperti generasi muda pada zaman sebelumnya. Itu akan mencari identitas. Selama identitas itu dimunculkan dalam hal yang positif, maka ya, melakukan vlog itu akan menjadi hal yang positif. Kenapa identitas itu harus dimunculkan, menunjukkan misalnya kalau kita dalam wawasan kebangsaan, berbangsa, cinta tanah air, kemudian peduli terhadap orang-orang yang berada di kalangan bawah, kemudian mengerti tentang persoalan itu tidak bisa selesai dengan masalah instan. Nah, pesan-pesan atau konten-konten yang seperti itu yang sebenarnya akan menarik ketika kita bicara tidak hanya di vlog aja, tapi di semua medium baru yang bukan ranahnya untuk mencari identitas dari generasi muda. Bisnis ataupun startup yang basisnya adalah kedaulatan terhadap diri sendiri, keluarga, kelompok, sampai kepada identitas yang namanya bangsa dan negara. Dari mulai situlah untuk bicara tentang namanya bahwa apapun itu bukan karena pengaruh atau intervensi global, tapi karena kemampuan diri sendiri, kompetensi, ya keberdayaan kita untuk bisa mampu memandang bahwa apapun yang kita posting dalam konteks audiovisual termasuk video yang dijadikan sebagai bentuk vlog itu adalah sesuatu yang memang menunjukkan kekhasan, keunikan, dan tentu adalah semangat bahwa kita bisa menularkan itu kepada orang lain.